Yang kelima, isim kana dan teman-temannya. Baik, ini sudah pernah lewat juga. Saya jelaskan dulu di papan. Kita pernah lalui bahwa kana itu bisa merofa dan menasab. Dia bisa merofa dan menasab. Sudah kita bahas di pembahasan amil. Silakan lihat lagi di sana. Kana bisa merofa dan menasab. Merofa isim yang pertama dan menasab isim yang kedua. Iya. Merofa isim yang pertama, menasab isim yang kedua. Sekaligus langsung inna. Kalau inna, kebalikannya. Menasab isim yang pertama dan merofa isim yang kedua. Itu inna. Sekaligus ya kita bahas. Isim yang pertama ini kan dirofa oleh apa? Kana. Ini namanya isim kana. Isim apa? Kana. Ini isim yang kedua ini yang nasab disebut khobar apa? Kana. Isim kana, khobar kana. Inna Zaidan shaimun. Ini namanya isim yang pertama, isim inna. Ini isim yang kedua, khobar inna. Paham ya? Jadi ini di rofa. Kenapa bisa rofa ini? Kemasukan kana. Ini kenapa bisa nasab? Kana juga. Dia merofa sekaligus menasab. Merofa isim pertama dia jadikan isimnya. Menasab isim yang kedua dia jadikan khobarnya. Paham? Inna sebaliknya. Inna apa? Sebaliknya dia menasab isim yang pertama dia jadikan isimnya, dan rofa isim yang kedua dia jadikan khobarnya. Bisa? Siapa yang nasab ini? Inna. Siapa yang rofa ini? Inna juga. Jelas ya? Baik, mana yang kita bahas? Lihat di sini dulu, kana. Mana yang kita bahas? Yang ini atau yang ini? Sekarang kita bahas apa sekarang? Isim-isim yang rofa. Berarti yang kita bahas isim kana dan khobar inna atau isim inna? Khobar inna. Isim kana rofa, khobar inna rofa. Ini yang kita bahas. Paham ya? Terus kalau ini dibahas di mana? Nanti dia dibahas di isim-isim yang nasab, isim-isim yang mansub, yang nasab. Paham ini? Nah, lihat di situ khobar apa isim kana dan teman-temannya. Nah, teman-temannya ada di catatan kaki. Seperti soro, laisa, amsa, asbah. Yang pernah belajar mungkin pernah hafal ini ya. Teman-teman apa kana. Seperti soro, laisa, amsa, asbah dan lain-lain. Taib. Jadi isim kana yaitu isim yang dirofa oleh kana atau salah satu temannya. Kana atau salah satu temannya. Dan dia mirip dengan ketentuan fa'il. Ini mirip dengan ketentuan fa'il. Perhatikan. Kana dan isimnya ini mirip ketentuan fa'il. Jadi tidak boleh Zaid di depan. Tidak boleh mendahului kana. Paham? Ketentuannya mirip, sama persis. Ya. Jelas ya? Taib. Contoh, kana Ibrahimu qanitan. Ya, titik pembahasan kita yang mana? Ibrahim yang dicetak biru ya. Dia isim kana. Isim kana itu rofa atau nasab? Rofa. Kalau khobar kana? Khobarnya, khobar kana. Nasab. Belum kita bahas nanti. Taib, kana Ibrahimu qanitan. Ibrahim adalah orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Kanat Maryamu solihatan. Nah, lihat di situ kanat. Kenapa Pak pakai tasukun? Karena Maryamu, dia saya bilang tadi apa? Sama ketentuannya dengan fa'il. Jadi kalau seandainya perempuan, maka dia pakai tanis, pakai tasukun.
Jelas ya? Kana Allahu aliman hakima. Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kana Zaidun ghaniyan. Zaid dulunya adalah orangnya ghani, yang kaya. Taib, Zaidun ya. Taib, selesai. Kemudian yang keenam, khobar inna dan temannya, yaitu isim. Khobar inna itu yaitu isim yang dirafa oleh inna atau salah satu dari temannya. Contoh, inna Ibrahima qanitun. Mana khobar inna? Qanitun. Kalau Ibrahima isim inna namanya, nasab. Ini belum kita bahas. Taib. Inna Maryama sholihatun. Sesungguhnya Maryam sholihah, wanita yang sholihah. Kalau tadi inna Ibrahima qanitun, sesungguhnya Ibrahim orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inna Zaidan ghaniyan. Sesungguhnya Zaid adalah orang yang kaya. Titik pembahasan kita ghaniyun. Jelas ya? Ada pertanyaan mengenai kana dan inna? Sebenarnya kana dan inna ini kalau antum hafal amalannya itu selesai. Jadi kana itu dia merafa isim pertama, menasab isim yang kedua. Kalau inna menasab yang pertama, merafa yang kedua. Kalau antum hafal ini jangan sampai tertukar. Iya, maka selesai. Paham ya?